Selamat siang anak-anak ibu di kelas 10 MIPA seluruhnya. Salam sehat, kita berjumpa kembali pada pembelajaran fisika hari ini, yaitu di bab yang baru, gerak harmonik sederhana. Ya, gerak harmonik sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana kita singkat dengan GHS, gerak harmonik sederhana. Apa itu yang dimaksud gerak harmonik sederhana? Nah, untuk lebih jelasnya, coba lihat beberapa jenis benda berikut ini yang menerapkan gerak harmonik sederhana. Nah, yang pertama adalah bandul pada jam dinding. Yang kedua, penggaris yang diketarkan di atas meja yang datar. Selanjutnya, handphone atau HP kita yang pada saat bergetar. Selanjutnya, mobil yang sedang bergerak, dan mobil ini terdiri dari benda-benda elastis yang bergerak harmonik. Selanjutnya, bangunan juga memiliki gerak harmonik pada bagian pegasnya, dan juga pesawat terbang juga memiliki gerak harmonik dalam bahan pegasnya. Dan juga tiang listrik, ya, ini juga mengalami gerak harmonik. Dan pada senar gitar, ya, pada senar gitar. Nah, sekarang dari benda-benda yang mengalami gerak harmonik sederhana, dari gerakan beberapa benda tadi kita dapat membuat definisi dari gerak harmonis sederhana. Kita lihat gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah bandul yang bergerak dari titik A, B ke C. Ya, A-nya di sini ya, A, B, C. Kemudian sini adalah gerak harmonis yang terjadi pada pegas. Ya, sini titik A, B, C. Nah, dari pergerakan kedua benda ini, maka gerak harmonis sederhana itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik atau garis seimbangnya. Jadi kalau untuk bandul, titik seimbangnya adalah di titik B, di kiri ini adalah titik A, ya, titik A. Ini titik C. Kemudian pada pegas, titik setimbangnya adalah di B. Ya, ini di B titik setimbang, ini juga di B titik setimbangnya. Mengapa benda tadi bisa bergerak harmonis sederhana? Nah, benda itu dapat bergerak harmonis sederhana diakibatkan adanya gaya pemulih, ya, gaya pemulih yang arahnya selalu menuju titik atau garis seimbangnya. Gaya pemulih yang arahnya menuju ke titik setimbangnya. Nah, pada bandul dari A ke titik B ada arah gaya EP-nya, gaya pemulih EP. Ini juga gaya pemulih terhadap titik setimbangnya. Nah, pada pegas untuk gaya pemulih, ya, arahnya ke titik B, dan juga dari atas ke bawah, jadi berlawanan dia untuk arahnya. Adapun istilah-istilah pada gerak harmonis sederhana, sini ada 8. Yang pertama adalah titik atau garis seimbang atau setimbang. Yang kedua adalah amplitudo. Yang ketiga posisi atau simpangan benda. Yang keempat adalah frekuensi dan periode. Kelima kecepatan getar benda. Keenam percepatannya. Yang ketujuh adalah gaya pemulih. Dan kedelapan adalah frekuensi ataupun frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Nah, untuk istilah-istilah ini kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, ya, titik setimbang adalah posisi benda pada saat benda itu diam. Berarti dari gambar ini di B. Bandul pada keadaan diam berarti berada di B. Kemudian amplitudo atau A disimbolkan dengan A adalah posisi benda paling jauh dari titik setimbangnya. Ya, pada gambar ini amplitudonya adalah di titik A, sini ya, titik A, dan juga di titik C. Kemudian posisi simpangan benda yaitu dengan simbol Y adalah jarak benda dari titik setimbangnya. Ini gambarnya. Ya,
jarak benda dari titik setimbangnya. Untuk istilah berikutnya yaitu periode dengan simbol T besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Nah, bandul ini mengalami getaran, satu kali getaran penuh adalah, misalnya dari A dia bergerak, berarti dari A kemudian ke B, dari B ke C, dari C ke B, kembali lagi ke A. Maka untuk satu getaran penuh, kalau dia dimulai dari titik A, dia akan kembali lagi ke A, ya. Dari A kembali lagi ke A. Itu yang disebut dengan satu getaran penuh, yaitu yang disebut dengan periode dengan satuan sekon. Kemudian frekuensi adalah jumlah getaran dalam waktu 1 detik, yang satuannya adalah hertz. Hubungan dari periode dan frekuensi adalah periode adalah 1 per frekuensi, maka frekuensi sama dengan 1 per periode. Ya. Untuk istilah berikutnya, kecepatan getar adalah kecepatan benda setiap saat pada setiap posisi. Arah kecepatan selalu sama dengan arah gerak bendanya. Jadi ke bawah, arah gerak dari pegasnya, maka kecepatannya juga arahnya ke bawah. Selanjutnya untuk yang istilah ke-6, percepatan getar adalah percepatan benda pada saat setiap posisi. Arah percepatannya selalu menuju titik setimbangnya. Ini titik setimbangnya. Bisa dilihat gambarnya ya. Kemudian gaya pemulih F, yaitu gaya yang membuat gerak harmonis sederhana terjadi, yang arahnya sama dengan arah percepatan. Jadi ini adalah arah percepatan dan juga arah gaya pemulih. Nah, untuk hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya masih kita sambung lagi. Cukup sekian dan terima kasih.